Diduga tolak berikan utang rokok, kios warga diserang. Gerebek barak, 3 pelaku narkoba diamankan. Gerbang kos lupa ditutup, iPhone dan tablet raib. Tangan remaja putus kena sabetan celurit saat tawuran. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan sejumlah informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dea Mulia, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, informasi kami awali, seorang pemilik kios di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melaporkan dugaan penyerangan dan perusakan sekelompok pria yang terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 dini hari. Diduga penyerangan dan perusakan akibat korban tidak memberikan hutang rokok kepada salah satu terduga pelaku. Seorang pemilik kios di Jalan Laode Hadi, Kelurahan Wawawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, menjadi korban dugaan penyerangan dan perusakan sekelompok pria pada Rabu dini hari 22 Juli 2026. Sejumlah orang mendatangi lokasi dan mengintimidasi korban dengan membawa senjata tajam dan batu. Menurut dugaan korban, aksi penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan 7 orang terduga pelaku ini lantaran korban tidak memberikan hutang kepada salah satu terduga pelaku yang sebelumnya masih memiliki hutang. Korban melaporkan kejadian ke Polresta Kendari agar pelaku segera diproses hukum. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian material mencapai 5 juta rupiah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba dengan beragam barikade dan portar berlapis di Desa Serbajadi Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 3 pelaku setelah melepaskan sejumlah tembakan peringatan. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di Desa Serbajadi Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengamanan berlapis terlihat di barak narkoba ini. Bahkan petugas juga kesulitan mengakses lokasi karena letaknya persis berada di bantaran rel kereta api. Petugas melepaskan tembakan peringatan untuk menangkap para pelaku yang mengetahui kedatangan petugas. Petugas berhasil menangkap 3 pria yang diduga pelaku narkoba. Berikut barang bukti berupa 6 paket besar sabu siap edar, alat hisap, timbangan elektrik, hingga handy talkie yang merupakan alat komunikasi khusus para pelaku narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, petugas masih mendalami peran ketiga pelaku yang ditangkap. Menuju titik ini, tim tidak cukup mudah, di mana sarang narkoba ini sudah terkonsep sedemikian rupa. Ada barikade, ada pagar-pagar yang dibuat untuk menghalangi para petugas yang akan melakukan tindakan tegas di TKP ini. Dapat kami sampaikan, sarangkan sekitar 6 paket sabu siap edar siap pakai, sejumlah uang, seperangkat alat untuk digunakan mengkonsumsi sabu-sabu, alat HT, alat komunikasi, dan beberapa plastik dan timbangan yang ada di TKP ini. Guna menghilangkan praktek narkoba kembali, petugas menghancurkan dan membakar seluruh barak narkoba yang ada. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kembali meneror rumah kos. Seorang penghuni kos kehilangan 1 unit iPhone dan tablet di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Diduga aksi pencurian terjadi akibat gerbang kos lupa ditutup. Peristiwa pencurian ini terjadi di salah satu rumah kos di Jalan Tawakal 5, RT 9 RW 9, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Menurut penuturan korban, pencurian diduga terjadi akibat gerbang kos lupa ditutup kembali oleh seorang penghuni kos yang baru pulang sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hal ini terlihat dari rekaman kamera pengawas kos.
Korban baru mengetahui menjadi sasaran pencurian saat terbangun sekitar pukul 3:30 dini hari. Saat itu pintu kamarnya sudah terbuka lebar dan setelah memeriksa barang miliknya, 1 unit iPhone X serta tablet Huawei MatePad SE11 telah hilang. Korban sempat kesulitan memeriksa rekaman kamera pengawas karena akses berada di tangan pemilik rumah kos dan sistem kamera pengawas sedang mengalami gangguan. Setelah rekaman berhasil diperoleh, terlihat pelaku beraksi seorang diri dan diduga berusia sekitar 50 tahun. Kemalingan HP sama tab. Ada satu sih pakai motor. Sebelumnya kan itu gerbang ditutup sebelum aku tidur kan. Nah terus kayaknya pas lihat CCTV jam 12 malam tuh ada anak kos masuk, tapi nggak ditutup lagi gerbangnya. Sekarang aku tidurnya di sini. Karena emang nggak ada kuncinya dari dalam, jadi nggak bisa dikunci kan pintunya. Nah, terus pas jam 3:30 gitu aku bangun pintunya udah kebuka lebar banget. Terus pas aku cari-cari HP sama tab aku udah hilang. Enggak, kebetulan kan yang pegang CCTV ibu kosnya, jadi minta akses dulu ke ibu, tapi karena kayaknya lagi gangguan gitu gak bisa langsung dicek sama ibu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian lebih dari 5 juta rupiah. Kasus dilaporkan kepada pihak kepolisian dan masih dalam proses penyelidikan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, aksi kekerasan jalanan antar kelompok remaja kembali memakan korban. Insiden mengerikan tersebut mengakibatkan seorang remaja harus kehilangan tangannya akibat sabetan senjata tajam. Sebuah bentrokan berdarah pecah di Jalan Raya Pancawati, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang pada Senin malam. Insiden mengerikan tersebut mengakibatkan seorang remaja harus kehilangan tangannya akibat sabetan celurit. Merespon kejadian tersebut, jajaran Polsek Klari bersama tim Pamapta dan juga unit identifikasi Satreskrim Polres Karawang langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi saat ini tengah mengumpulkan bukti serta memeriksa sejumlah saksi guna memburu para pelaku yang terlibat. Dari hasil penyelidikan awal, korban diketahui mendatangi lokasi bersama kelompoknya yang diduga berniat melakukan aksi tawuran dengan kelompok lawan. Saat terjadi bentrokan, korban mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam pada bagian pergelangan tangan kanan. Tampak dalam video, korban yang merupakan seorang pelajar asal Kecamatan Klari berlari ke tepi jalan usai tangan kanannya putus dan tergeletak di jalanan. Setelah mengalami luka serius, korban langsung dievakuasi oleh rekannya ke rumah sakit Fikri untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, warga di sekitar lokasi menemukan bagian pergelangan tangan korban yang terputus di badan jalan dan segera mengamankannya sebelum diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk kepentingan penanganan medis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban jambret handphone di Jalan KRT Rajiman Cakung, Jakarta Timur pada Selasa pagi 21 Juli 2026. Aksi penjambretan ini terekam kamera pengawas. Penjambretan terjadi di Jalan KRT Rajiman depan Gang Haji Mar'i, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Senin pagi 21 Juli 2026. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, peristiwa terjadi saat korban sedang memegang handphone di tepi jalan. Dalam hitungan detik, pelaku kemudian merampas handphone milik korban dan melarikan diri. Aksi penjambretan ini terekam kamera pengawas yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat menggunakan handphone di tepi jalan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan 2 upaya penyelundupan pasir timah dan timah balok ilegal dalam 2 operasi terpisah. Nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 7,6 miliar rupiah. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 3, Laksda TNI Uki Prasetya, menyampaikan pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen yang ditindaklanjuti melalui operasi gabungan bersama sejumlah instansi terkait. Pengungkapan pertama dilakukan pada 4 Juli 2026. Petugas mengamankan muatan pasir timah ilegal yang dikirim dari Kepulauan Bangka Belitung menuju Jakarta menggunakan kapal Roro. Uki menyebut muatan tersebut diangkut menggunakan truk Fuso dan rencananya akan dikirim ke kawasan pergudangan di Ancol.
Adapun dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 8.225 kg pasir timah dan 2.700 kg timah balok. Poki mengungkapkan total barang bukti yang diamankan mencapai 10.925 kg atau hampir 11 ton, dengan perkiraan nilai ekonomi mencapai 5,5 miliar rupiah. Saat ini penyidik juga masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan penyelundupan yang terlibat. Lanjuti dari informasi intelijen dan penyelundupan berasal dari Bangka Belitung, dari Pangkal Balam menggunakan via KMP Sakura Express kapal Roro dengan tujuan Jakarta, Tanjung Priuk menggunakan sarana truk. Kemudian tim gabungan berhasil mengamankan 1 unit truk. Selanjutnya dilaksanakan periksaan muatan truk di pelabuhan dan melaksanakan truk di kapal menuju Mako Kodel 3. Pada pukul 09.00 WIB dilaksanakan pembongkaran muatan. Hasil pembongkaran di Kodel 3 dengan rincian total berat pasir timah 8.225 kg, perkiraan berat timah balok 2.700 kg, total keseluruhan muatan 10.925 kg, atau estimasi berat kurang lebih 10 ton dengan perkiraan nilai ekonomis 5,5 miliar. Jadi total perkiraan nilai ekonomis dari 2 tangkapan tersebut adalah 7,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata tajam tertangkap basah saat beraksi di kawasan Karbela Selatan, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur menjadi sasaran amukan warga yang geram dengan aksi pencurian. 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor ini tak berdaya setelah ditangkap warga di Jalan Karbela Selatan, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur dihajar warga yang memergoki aksi mereka menjebol kunci sepeda motor milik korban. Kedua pelaku tertangkap warga setelah sepeda motor yang ditumpanginya menabrak tiang saat melarikan diri dari kejaran warga. Jadi kejadiannya ada teman main naruh motor di luar. Ketika lagi ngobrol, saya langsung melihat motor itu sudah di kunci T-nya sudah aktif, sudah dinyalain. Pas putar balik, akhirnya saya langsung lompat pagar buat menghadang si pelaku pencuriannya. Pelaku pencurian ada 2 orang dia. Akhirnya 1 orang itu kalau nggak salah udah hampir sekarat kalau nggak salah, karena udah masa orang-orang di sini karena antusias banget buat mukulin maling itu, karena si pertama baru kali ini maling ketangkep, karena di sini udah sering kejadian maling itu, udah sering banget, sebulan bisa 4 kali akhirnya ketangkep. Jadi warga sini antusias buat menghakimi si maling tersebut. Ada 2 orang, dua-duanya ketangkep. Iya, dua-duanya ketangkep. Ada, kalau nggak salah kayak belati gitu sih. Iya, semacam kayak golok kecil gitu. Tapi 1 orang yang bawa. Senjata samping nggak itu dia, tapi dia pas dikejar sempet acungin kayak gini buat takut-takutin, ternyata nggak ada. Iya. Udah nggak sempet diajak ngobrol karena warga sini benar-benar antusias banget buat mukulin si curanmor itu, karena benar-benar baru kali ini ketangkep ya daerah sini gitu. Jadinya semua pada gregetan, soalnya di sini warga udah banyak merasakan kehilangan juga motornya. Cuman karena sering lolos, jadi hari ini baru ketangkep, jadi udah nggak sempet diajak ngobrol, langsung dipukulin aja sampai kayak sekarat yang 1 itu kalau nggak salah. Udah, motor pun udah dibawa. Iya, udah sempet dibawa, kejar. Akhirnya motor ditinggal, dia lari, bonceng ke temennya, panik, nabrak, jatuh. Petugas kepolisian dan personel TNI mengamankan kedua pelaku dari amukan warga. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali mengungkap dugaan penyalahgunaan izin tinggal investor.
10 warga negara asing ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh ITAS. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Tangerang menetapkan 10 warga negara asing sebagai tersangka. Terdiri dari 8 warga Pakistan dan 2 warga Irak. Setelah dinyatakan lengkap atau P21, berkas perkara beserta para tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada pertengahan Juli 2026. Sebelumnya mereka diamankan dalam operasi pengawasan keimigrasian di sebuah apartemen di Kota Tangerang pada November 2025 lalu. Hasil penyidikan mengungkap para tersangka diduga menggunakan perusahaan penjamin dan alamat fiktif, rekening perusahaan yang tidak valid, serta nomor induk kependudukan sponsor palsu untuk memperoleh izin tinggal terbatas atau ITAS investor. Petugas juga menemukan bahwa para tersangka tidak pernah melakukan investasi maupun aktivitas usaha sebagaimana yang dicantumkan dalam dokumen permohonan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 123 huruf B Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda. Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa investor maupun dokumen keimigrasian demi menjaga integritas sistem keimigrasian Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Pemirsa, Anda masih bersama Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, aksi tawuran antar pelajar terjadi di Kampung Nangkasari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Senin malam. 1 orang pelajar mengalami luka bacok di bagian perut dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di Kampung Nangkasari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Senin malam 20 Juli 2026. Seorang pelajar luka bacok di perutnya. Korban dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Sejumlah warga yang berada di lokasi membubarkan aksi tawuran dan mengamankan situasi guna mencegah tawuran meluas. Hingga saat ini motif tawuran dan identitas para pelaku masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata tajam tertangkap basah saat beraksi di kawasan Karbela Selatan, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur menjadi sasaran amukan warga yang geram dengan aksi pencurian. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor ini tak berdaya setelah ditangkap warga di Jalan Karbela Selatan, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur dihajar warga yang memergoki aksi mereka menjebol kunci sepeda motor milik korban. Kedua pelaku tertangkap warga setelah sepeda motor yang ditumpanginya menabrak tiang saat melarikan diri dari kejaran warga. Jadi kejadiannya ada teman main naruh motor di luar. Ketika lagi ngobrol, saya langsung melihat motor itu sudah kunci T-nya sudah aktif, sudah dinyalain. Pas putar balik, akhirnya saya langsung lompat ke pagar buat menghadang si pelaku pencuriannya. Pelaku pencurian ada 2 orang dia. Akhirnya 1 orang itu kalau nggak salah udah hampir sekarat kalau nggak salah, karena udah masa orang-orang di sini karena antusias banget buat mukulin maling itu, karena si pertama baru kali ini maling ketangkep, karena di sini udah sering kejadian maling itu, udah sering banget, sebulan bisa 4 kali akhirnya ketangkep. Jadi warga sini antusias buat menghakimi si maling tersebut. Ada 2 orang, dua-duanya ketangkep. Ya, dua-duanya ketangkep. Ada, kalau nggak salah kayak belati gitu sih. Iya, semacam kayak golok kecil gitu. Tapi 1 orang yang bawa. Senjata samping nggak itu dia, tapi dia pas dikejar sempet kacungin kayak gini buat takut-takutin, ternyata nggak ada. Iya. Udah nggak sempet diajak ngobrol karena warga sini benar-benar antusias banget buat mukulin si curanmor itu, karena benar-benar baru kali ini ketangkep ya daerah sini gitu. Jadinya semua pada gregetan, soalnya di sini warga udah banyak merasakan kehilangan juga motornya. Cuman
karena sering lolos jadi hari ini baru ketangkep, jadi udah nggak sempet diajak ngobrol, langsung dipukulin aja sampai kayak sekarat yang satu itu kalau nggak salah. Udah motor pun udah dibawa, iya udah sempet dibawa, kejar, akhirnya motor ditinggal, dia lari bonceng ke temennya, panik, nabrak, jatuh. Petugas kepolisian dan personel TNI mengamankan kedua pelaku dari amukan warga. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang penjaga konter ponsel di Laladon Ciomas, Kabupaten Bogor menjadi korban penipuan bermodus titip barang berharga. Pelaku berhasil membawa kabur uang korban dalam aksi yang terjadi pada Selasa 21 Juli 2026. Aksi penipuan dengan modus menitipkan barang berharga terjadi di konter Kodir Sel Laladon Ciomas, Kabupaten Bogor pada Selasa sore 21 Juli 2026. Modus pelaku dengan cara meminta korban mentransfer sejumlah uang sebelum barang dititipkan kepada korban. Setelah uang ditransfer korban, pelaku melarikan diri dari lokasi dan barang yang dititipkan sebagai jaminan ternyata tidak berisi apapun. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Masyarakat diimbau untuk memastikan uang tunai telah diterima sebelum melakukan proses transfer guna menghindari modus penipuan serupa. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil mengungkap kasus pengeroyokan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Koja, Jakarta Utara. Peristiwa tragis ini terjadi usai aksi tawuran antar kelompok remaja pada Sabtu dini hari lalu. Tim gabungan Reserse Jatarnas dan Resmo Polres Metro Jakarta Utara bersama unit Reskrim Polsek Koja berhasil mengungkap kasus pengeroyokan maut menggunakan senjata tajam. Peristiwa tragis ini terjadi usai aksi tawuran antar kelompok remaja di kawasan Kompleks UK Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari lalu. 3 orang pemuda telah diringkus dan ditetapkan sebagai terduga pelaku. Masing-masing berinisial AN 18 tahun, AJ 19 tahun, dan AH 17 tahun. Ketiganya ditangkap oleh tim gabungan pada Sabtu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Selain ketiga pelaku utama, polisi juga mengamankan beberapa orang lainnya yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara satu pelaku berinisial FAI masih berstatus DPO atau buron. Diketahui akibat pengeroyokan yang dilakukan para pelaku, korban berinisial A yang masih berusia 16 tahun mengalami luka parah usai dikeroyok menggunakan senjata tajam. Berdasarkan penyelidikan, tawuran diduga berawal dari ajakan melalui media sosial Instagram. Kedua kelompok kemudian bertemu di lokasi yang telah disepakati. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor Matic yang terparkir di Gang Buntu persis depan rumah Jalan Gunung Sahari 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat dini hari tadi terekam kamera CCTV. Kedua pelaku yang diduga membawa senjata api masuk ke pemukiman padat penduduk usai menjebol gembok portal menggunakan cairan kimia. Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian kendaraan bermotor di permukiman padat penduduk Jalan Gunung Sahari 9 Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Awalnya sasaran pencurian adalah sebuah sepeda motor berwarna coklat yang terparkir persis di depan rumah. Namun karena adanya kunci pengaman tambahan yang terpasang, kedua pelaku akhirnya beralih ke sepeda motor lain yang terparkir di halaman depan. Hanya dalam hitungan kurang dari 3 menit, sepeda motor Matic berhasil dibawa kabur kedua pelaku. Korban menduga kawanan pelaku nekat beraksi di depan rumahnya yang merupakan gang buntu karena membekali diri dengan senjata api. Jam 3 kurang, ada yang ngetok-ngetok pintu, ada yang teriak, Daus, ya udah katanya motor ada hilang, kata orang kosan. Nah dilihat dong, katanya, oh iya, ya emang ya nggak gitu. Terus lihat CCTV,
Dicek deh tuh, bener, tadinya mau ngambil motor adik saya warna coklat, udah diongkrek-ongkrek, nggak lama balik tuh, mungkin saya pas buka pintu kali, pas mau ke kamar mandi. Nah, dia balik ke sini, aku lihat dari CCTV kan, 2 menitan deh tuh, terus balik lagi kemari, ngambil yang Scoopy. Scoopy kan dikunci setang dong, kunci setang udah dibuka, balik lagi ke sini. Mungkin saya bolak-balik kamar kedengeran kan, udah dibuka, didorong, nyalain. Sebelum masuk ke area pemukiman warga, keduanya bahkan telah menjebol gembok portal gang yang menggunakan cairan kimia. Hal itu baru diketahui pengurus RT saat akan membuka portal pada pagi harinya. Kalau kita sih ketahuan nih, paham deh. Masa pas saya pakai ini lagi, di saya udah dual muter. Tapi terakhir gemboknya normal-normal aja. Normal aja. Terus pagi-pagi itu kejadian pagi aja. Sudah kebuka. Sawah besar merupakan salah satu wilayah yang cukup rawan akan aksi curanmor. Sebelumnya, sepeda motor warga di lokasi yang sama hilang dicuri pada 27 April 2026 lalu, di mana pelaku memakai masker sebelum beraksi. Warga berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap para pelaku agar tidak ada lagi yang menjadi korban pencurian sepeda motor. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kurun waktu 2 bulan, Satuan Reserse Narkoba Polres Garut mengungkap belasan kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu. Petugas mengamankan 20 tersangka beserta ratusan paket sebagai barang bukti. Satuan Reserse Narkoba Polres Garut mengungkap kasus narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu selama periode Juni hingga Juli 2026. Dalam periode 2 bulan ini, petugas mengungkap 13 kasus yang terdiri dari 9 kasus narkotika, 1 kasus psikotropika, dan 3 kasus tindak pidana di bidang kesehatan. Petugas mengamankan 20 tersangka seluruhnya laki-laki yang diduga berperan sebagai pengedar dan kurir. Barang bukti yang disita diantaranya 106 paket sabu seberat 78,1 gram, 113 paket tembakau sintetis seberat 639,43 gram, 20 paket psikotropika berisi 60 butir, serta 139 paket obat-obatan tertentu dengan total 844 butir. Hasil pengungkapan dari kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu di bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2026 Satres Narkoba Polres Garut. Untuk yang pertama, jumlah seluruhan kasus kita dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli itu ada 13 kasus. Kasus tindak pidana narkotika kita ada 9, tindak pidana di bidang psikotropika kita ada 1 kasus, dan tindak pidana di bidang kesehatan ada 3 kasus. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan, yang pertama sabu sebanyak 78,1 gram atau 106 paket. Untuk tembakau sintetis 639,43 gram atau 113 paket. Untuk psikotropika kita ada 60 butir atau 20 paket, dan obat-obatan tertentu sebanyak 844 butir atau 139 paket, yang semuanya disita dari para tersangka. Modus yang kerap digunakan dengan menyimpan atau menempelkan narkoba di lokasi sepi, seperti area perkebunan hingga kompleks pemakaman sebelum diambil pembeli. Polres Garut terus meningkatkan upaya pencegahan, edukasi, dan penegakan hukum guna mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Garut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan 2 upaya penyelundupan pasir timah dan timah balok ilegal dalam 2 operasi terpisah. Nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 7,6 miliar rupiah. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 3, Laksda TNI Uki Prasetya, menyampaikan pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen yang ditindaklanjuti melalui operasi gabungan bersama sejumlah instansi terkait. Pengungkapan pertama dilakukan pada 4 Juli 2026. Petugas mengamankan muatan pasir timah ilegal yang dikirim dari Kepulauan Bangka Belitung menuju Jakarta menggunakan kapal Roro.
Uki menyebut muatan tersebut diangkut menggunakan truk Fuso dan rencananya akan dikirim ke kawasan pergudangan di Ancol. Adapun dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 8.225 kg pasir timah dan 2.700 kg timah balok. Uki mengungkapkan total barang bukti yang diamankan mencapai 10.925 kg atau hampir 11 ton, dengan perkiraan nilai ekonomi mencapai 5,5 miliar rupiah. Saat ini penyidik juga masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan penyelundupan yang terlibat. Lanjuti dari informasi intelijen dan penyelundupan berasal dari Bangka Belitung, dari Pangkal Balam menggunakan via KMP Sakura Express kapal Roro dengan tujuan Jakarta, Tanjung Priuk menggunakan sarana truk. Kemudian tim gabungan berhasil mengamankan 1 unit truk. Selanjutnya dilaksanakan periksaan muatan truk di pelabuhan dan melaksanakan truk di kapal menuju Mako Kodel 3. Pada pukul 09.00 WIB dilaksanakan pembongkaran muatan hasil pembongkaran di Kodel 3 dengan rincian total berat pasir timah 8.225 kg, perkiraan berat timah balok 2.700 kg, total keseluruhan muatan 10.925 kg atau estimasi berat kurang lebih 10 ton dengan perkiraan nilai ekonomis 5,5 miliar. Jadi total perkiraan nilai ekonomis dari 2 tangkapan tersebut adalah 7,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk 2 pemuda pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Modus para pelaku mengedarkan narkoba ke kalangan remaja melalui media sosial. Inilah detik-detik tim Unit 2 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membekuk 2 orang remaja berinisial B dan F yang diduga menjadi pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di 2 lokasi berbeda di wilayah Jakarta Selatan. Pengungkapan ini bermula saat petugas mengamankan pelaku berinisial B usia 20 tahun di Jagakarsa. Di kamar pelaku, petugas menemukan 20 plastik klip berisikan tembakau sintetis dengan berat bruto 415,91 gram, serta 2 unit telepon genggam. Petugas kemudian menangkap sepupu pelaku berinisial F berusia 19 tahun sebagai pemilik barang haram tersebut di wilayah Lenteng Agung. Dari tangan F, petugas menemukan 4 batang rokok sintetis dengan berat 7,26 gram. Kompol Indah Hartatiningrum, Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengatakan, modus para pelaku mengedarkan ke kalangan remaja melalui media sosial. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan 2 orang pengedar narkotika jenis tembakau sintetis inisial B dan F di wilayah Jakarta Selatan. Adapun barang bukti yang telah kami lakukan penyitaan yaitu tembakau sintetis sebesar 423,17 gram yang telah dibungkus berupa rokok dan juga beberapa klip siap edar. Selain itu ada timbangan digital, alat komunikasi, dan tentunya identitas dari para pelaku. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti dibawa Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas suku Dinas Perhubungan menggagalkan dugaan aksi begal yang menargetkan seorang lansia dan cucunya di Jakarta Selatan. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Pelaku begal bersenjata tajam beraksi di kawasan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Sasaran pelaku lansia yang sedang berolahraga bersama cucunya.
4 petugas dishub yang sedang bertugas berhasil menggagalkan aksi begal dan menangkap seorang pelaku. Salah satu petugas yang menangkap begal, Muhammad Nahrawi, mengatakan saat itu dia bersama rekan-rekannya sedang melaksanakan pengamanan di Rasuna Said ketika mendengar teriakan warga yang menjadi korban aksi begal. 2 pelaku berusaha melarikan diri, namun 1 orang berhasil ditangkap setelah terjatuh, sementara 1 pelaku lainnya berhasil kabur. Di saat kita sedang bertugas itu, ada warga yang berteriak, "Jambret, jambret!" Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas. Pelaku itu sempat kaget namun terjatuh. Dan dari situ warga dan kami sebagai petugas yang ada di lokasi, kita turut mengamankan pelaku. Dan pelaku ada 2 orang sebenarnya. Dan satu orang itu berhasil kabur, 1 kita berhasil amankan. Atas keberaniannya, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan memberikan penghargaan kepada petugas yang berhasil menangkap begal. Pelaku dan barang bukti 1 bilah celurit, 1 unit sepeda motor, dan 3 unit telepon genggam selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Beginilah kondisi truk kontainer milik PT Mitra Maju Logistik yang tersangkut di atas jembatan Benteng atau jembatan Teletabis yang dibangun pemerintah Kota Tangerang pada Senin 20 Juli 2026. Badan truk tersangkut hingga bagian belakang terangkat. Sementara sopir truk bermuatan air ini melarikan diri guna menghindari pemeriksaan petugas. Saat kejadian, truk melaju dari arah Jakarta menuju Jalan Raya Serang melalui jalur non-kendaraan berat atau Sumbu 3. Kanit Turjawali Satlantas Polres Metro Tangerang Kota, Aibtu Rizal mengatakan, diduga supir truk tidak mengetahui kondisi jalan dan mengandalkan aplikasi petunjuk arah atau Google Maps. Jadi mobil kontainer berisi muatan air, informasi dari petugas penjaga parkir di sini kurang lebih tadi sekitar pukul 5 kendaraan tersebut nyangkut di atas jembatan. Kendaraan tersebut datang dari traffic light Tanah Tinggi, Taman Makam Pahlawan, Teku Kiri. Yang seyogyanya di situ sudah ada rambu jelas bahwa kendaraan besar atau Sumbu 3 tidak boleh atau dilarang melintas. Nggak menutup kemungkinan yang pertama sopir itu belum pernah lewat sini, tidak tahu jalan dan menggunakan Google Maps. Jadi akhirnya tersangkut di jembatan Teletabis. Demikian. Setelah 5 jam, badan truk berhasil dievakuasi menggunakan alat bantu forklift. Petugas kepolisian menetapkan sanksi pelanggaran lalu lintas kepada supir atau perusahaan karena telah melanggar aturan larangan jalan dilalui kendaraan berat. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seperti inilah detik-detik korban dan juga warga saat menjatuhkan pelaku pencurian sepeda motor di Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa 21 Juli 2026 sore. Seorang pelaku asal Indramayu berinisial M, 37 tahun, babak belur dihakimi warga, sedangkan 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Aksi bermula ketika keduanya tengah melintas di lokasi kejadian. Melihat sepeda motor korban terparkir di tepi jalan dengan kunci masih tergantung. Kesempatan itu dimanfaatkan pelaku untuk pencuri. Beruntung anak korban yang berada tak jauh di lokasi kejadian mengetahui dan berteriak, sehingga sang ayah yang tengah berberes sayur dagangannya lari mengejarnya. Korban kemudian menendang badan pelaku hingga terjungkal ke aspal. Sedangkan 1 rekannya kabur meninggalkan pelaku yang sudah dikerumuni warga. Barang bukti yang diamankan diantaranya 1 unit sepeda motor korban, berikut STNK, 4 buah mata kunci letter T, dan 1 hit telepon genggam milik pelaku. Di mana tersangka pada saat mengambil kendaraan milik korban sedang mengambil sayur yang ada di mobil untuk dipindahkan ke kendaraan. Sehingga karena pelaku melihat kunci masih menggantung di kendaraan, saat itu juga pelaku langsung membawa kendaraan milik korban untuk kabur. Dikarenakan
ada saksi yang melihat sehingga korban dan saksi yang ada di TKP langsung menghadang tersangka. Selanjutnya diamankan, ya, sehingga pelaku dilakukan proses penyidikan di Polres Kuningan. Pelaku dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan satu pelaku lainnya sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Keturun popia iki rek. Keturun popia iki. Hei. Hei. Hei, hei. 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 Seorang penjaga perlintasan kereta api di Simpang Mengkreng diduga tertidur saat dirinya bertugas. Warga yang berada di lokasi kemudian berinisiatif menghentikan arus kendaraan untuk mencegah kecelakaan. Peristiwa itu terjadi di JPL 303 AKM 213 705 Petak Jalan, Kertosono Papar pada Rabu dini hari sekitar pukul 1.48 waktu Indonesia Barat. Saat itu KA 152 berantas relasi Pasar Senen Blitar melintas di lokasi. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah warga terlihat mengatur lalu lintas karena palang pintu belum tertutup. Beberapa warga diantaranya juga tampak menggedor pos jaga untuk membangunkan petugas yang diduga tertidur. Sebuah truk sempat hampir melintas rel ketika kereta melintas. Namun kendaraan tersebut berhasil dihentikan warga sehingga tabrakan dapat dihindari. Kereta tetap melintas dengan aman dan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. PT Kereta Api Indonesia Daup 7 Madiun membenarkan peristiwa itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, petugas jaga perlintasan disebut tidak menjalankan prosedur pengamanan sebagaimana mestinya, sehingga palang pintu tidak tertutup saat kereta melintas. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan, setelah menerima laporan dari awak kereta, pihaknya langsung berkoordinasi dengan PPKA Kertosono, unit jalan dan juga jembatan 73 Kertosono, serta petugas pengamanan. PT KAI juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang memicu kekhawatiran tersebut. Petugas yang bersangkutan telah menjalani pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku. KAI juga memastikan insiden tersebut tidak mempengaruhi keselamatan perjalanan maupun menyebabkan keterlambatan kereta api berantas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, seorang pemilik kios di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melaporkan dugaan penyerangan dan perusakan sekelompok pria yang terjadi pada Rabu 22 Juli 2026. Dugaan penyerangan dan perusakan akibat korban tidak memberikan hutang rokok kepada salah satu terduga pelaku. Seorang pemilik kios di Jalan Laode Hadi, Kelurahan Wawawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, menjadi korban dugaan penyerangan dan perusakan sekelompok pria pada Rabu dini hari 22 Juli 2026. Sejumlah orang mendatangi lokasi dan mengintimidasi korban dengan membawa senjata tajam dan batu. Menurut dugaan korban, aksi penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan 7 orang terduga pelaku ini lantaran korban tidak memberikan hutang kepada salah satu terduga pelaku yang sebelumnya masih memiliki hutang. Korban melaporkan kejadian ke Polresta Kendari agar pelaku segera diproses hukum. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian material mencapai 5 juta rupiah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba dengan beragam brigade dan portal berlapis di Desa Serbaja di Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 3 pelaku setelah melepaskan sejumlah tembakan peringatan. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di Desa Serbaja di Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengamanan berlapis terlihat di barak narkoba ini. Bahkan petugas juga kesulitan mengakses lokasi karena letaknya persis berada di bantaran rel kereta api. Petugas melepaskan tembakan peringatan untuk menangkap para pelaku yang mengetahui kedatangan petugas. Petugas berhasil menangkap 3 pria yang diduga pelaku narkoba. Berikut barang bukti berupa 6 paket besar sabu siap edar, alat hisap, timbangan elektrik, hingga handy talkie yang merupakan alat komunikasi khusus para pelaku narkoba.
Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, petugas masih mendalami peran ketiga pelaku yang ditangkap. Menuju titik ini, tim tidak cukup mudah, di mana sarang narkoba ini sudah terkonsep sedemikian rupa. Ada barikade, ada pagar-pagar yang dibuat untuk menghalangi para petugas yang akan melakukan tindakan tegas di TKP ini. Dapat kami sampaikan, sarankan sekitar 6 paket sabu siap edar, siap pakai, sejumlah uang, seperangkat alat untuk digunakan mengkonsumsi sabu-sabu, alat HT, alat komunikasi, dan beberapa plastik dan timbangan yang ada di TKP ini. Guna menghilangkan praktek narkoba kembali, petugas menghancurkan dan membakar seluruh barak narkoba yang ada. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kembali meneror rumah kos. Seorang penghuni kos kehilangan 1 unit iPhone dan tablet di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Diduga aksi pencurian terjadi akibat gerbang kos lupa ditutup. Peristiwa pencurian ini terjadi di salah satu rumah kos di Jalan Tawakal 5, RT 9 RW 9, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Menurut penuturan korban, pencurian diduga terjadi akibat gerbang kos lupa ditutup kembali oleh seorang penghuni kos yang baru pulang sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hal ini terlihat dari rekaman kamera pengawas kos. Korban baru mengetahui menjadi sasaran pencurian saat terbangun sekitar pukul 3:30 dini hari. Saat itu pintu kamarnya sudah terbuka lebar dan setelah memeriksa barang miliknya, 1 unit iPhone X serta tablet Huawei MatePad SE11 telah hilang. Korban sempat kesulitan memeriksa rekaman kamera pengawas karena akses berada di tangan pemilik rumah kos dan sistem kamera pengawas sedang mengalami gangguan. Setelah rekaman berhasil diperoleh, terlihat pelaku beraksi seorang diri dan diduga berusia sekitar 50 tahun. Kemalingan HP sama tab. Ada satu sih pakai motor. Sebelumnya kan itu gerbang ditutup sebelum aku tidur kan. Nah terus kayaknya pas lihat CCTV jam 12 malam tuh ada anak kos masuk, tapi nggak ditutup lagi gerbangnya. Sekarang aku tidurnya di sini. Karena emang nggak ada kuncinya dari dalam, jadi nggak bisa dikunci kan pintunya. Nah, terus pas jam 3:30 gitu aku bangun pintunya udah kebuka lebar banget. Terus pas aku cari-cari HP sama tab aku udah hilang. Enggak, kebetulan kan yang pegang CCTV ibu kosnya, jadi minta akses dulu ke ibu, tapi karena kayaknya lagi gangguan gitu nggak bisa langsung dicek sama ibu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian lebih dari 5 juta rupiah. Kasus dilaporkan kepada pihak kepolisian dan masih dalam proses penyelidikan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, aksi kekerasan jalanan antar kelompok remaja kembali memakan korban. Insiden mengerikan tersebut mengakibatkan seorang remaja harus kehilangan tangannya akibat sabetan senjata tajam. Sebuah bentrokan berdarah pecah di Jalan Raya Pancawati, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang pada Senin malam. Insiden mengerikan tersebut mengakibatkan seorang remaja harus kehilangan tangannya akibat sabetan celurit. Merespon kejadian tersebut, jajaran Polsek Klari bersama tim Pamapta dan juga unit identifikasi Satreskrim Polres Karawang langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi saat ini tengah mengumpulkan bukti serta memeriksa sejumlah saksi guna memburu para pelaku yang terlibat. Dari hasil penyelidikan awal, korban diketahui mendatangi lokasi bersama kelompoknya yang diduga berniat melakukan aksi tawuran dengan kelompok lawan. Saat terjadi bentrokan, korban mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam pada bagian pergelangan tangan kanan. Tampak dalam video, korban yang merupakan seorang pelajar asal Kecamatan Klari berlari ke tepi jalan usai tangan kanannya putus dan tergeletak di jalanan. Setelah mengalami luka serius, korban langsung dievakuasi oleh rekannya ke rumah sakit Fikri untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, warga di sekitar lokasi menemukan bagian pergelangan tangan korban yang terputus di badan jalan dan segera mengamankannya sebelum diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk kepentingan penanganan medis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali mengungkap dugaan penyalahgunaan izin tinggal investor. 10 warga negara asing ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh ITAS. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Tangerang menetapkan 10 warga negara asing sebagai tersangka. Terdiri dari 8 warga Pakistan dan 2 warga Irak. Setelah dinyatakan lengkap atau P21, berkas perkara beserta para tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada pertengahan Juli 2026. Sebelumnya mereka diamankan dalam operasi pengawasan keimigrasian di sebuah apartemen di Kota Tangerang pada November 2025 lalu. Hasil penyidikan mengungkap para tersangka diduga menggunakan perusahaan penjamin dan alamat fiktif, rekening perusahaan yang tidak valid, serta nomor induk kependudukan sponsor palsu untuk memperoleh izin tinggal terbatas atau ITAS investor. Petugas juga menemukan bahwa para tersangka tidak pernah melakukan investasi maupun aktivitas usaha sebagaimana yang dicantumkan dalam dokumen permohonan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 123 huruf B Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda. Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa investor maupun dokumen keimigrasian demi menjaga integritas sistem keimigrasian Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, diduga hanya mengandalkan aplikasi Google Maps karena supir tidak mengetahui kondisi jalan. Truk kontainer muatan air tersangkut di atas jembatan benteng di Jalan TMP Taruna, Kota Tangerang, Banten pada Senin 20 Juli 2026 siang. Beginilah kondisi truk kontainer milik PT Mitra Maju Logistik yang tersangkut di atas jembatan benteng atau jembatan Teletabis yang dibangun pemerintah Kota Tangerang pada Senin 20 Juli 2026. Badan truk tersangkut hingga bagian belakang terangkat. Sementara sopir truk bermuatan air ini melarikan diri guna menghindari pemeriksaan petugas. Saat kejadian, truk melaju dari arah Jakarta menuju Jalan Raya Serang melalui jalur non-kendaraan berat atau Sumbu 3. Kanit Turjawali Satlantas Polres Metro Tangerang Kota, Aibtu Rizal mengatakan diduga supir truk tidak mengetahui kondisi jalan dan mengandalkan aplikasi petunjuk arah atau Google Maps. Tadi mobil kontainer berisi muatan air, informasi dari petugas penjaga parkir di sini kurang lebih tadi sekitar pukul 5 kendaraan tersebut nyangkut di atas jembatan. Kendaraan tersebut datang dari traffic light Tanah Tinggi, Taman Makam Pahlawan, Teku Kiri. Yang seyogyanya di situ sudah ada rambu jelas bahwa kendaraan besar atau Sumbu 3 tidak boleh atau dilarang melintas. Nggak menutup kemungkinan yang pertama sopir itu belum pernah lewat, tidak tahu jalan dan menggunakan Google Maps. Jadi akhirnya tersangkut di jembatan Teletabis. Demikian. Setelah 5 jam, badan truk berhasil dievakuasi menggunakan alat bantu forklift. Petugas kepolisian menetapkan sanksi pelanggaran lalu lintas kepada supir atau perusahaan karena telah melanggar aturan larangan jalan dilalui kendaraan berat. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Google Maps dapat membantu menentukan rute perjalanan. Namun pengguna tetap perlu memastikan rute sesuai dengan kondisi jalan dan kendaraan. Berikut beberapa tips menggunakan Google Maps dengan bijak. Tips yang pertama pemirsa, jangan hanya mengandalkan Google Maps, tetap patuhi rambu lalu lintas. Selanjutnya pemirsa, pastikan rute yang dipilih sesuai dengan jenis dan ukuran kendaraan. Tips yang ketiga pemirsa, periksa kembali rute sebelum memulai perjalanan. Selanjutnya pemirsa, jika ragu dengan kondisi jalan, berhentilah di tempat yang aman untuk memastikan rute. Tips yang terakhir, dahulukan aturan lalu lintas meskipun berbeda dengan petunjuk aplikasi. Demikian tips menggunakan Google Maps dengan bijak. Memanfaatkan aplikasi navigasi dengan tetap mematuhi rambu dan kondisi jalan dapat membantu mencegah kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dea Mulya pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.